Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali untuk seluruh sahabat-sahabat YouTuber, sahabat media, serta para pemirsa yang selalu aktif mengikuti konten-konten Ayah Sadam. Dan termasuk untuk seluruh pendengar, para penggemar setia di seluruh tanah air Indonesia, Jakarta, Jakarta Selatan, dan sekitarnya. Termasuk tak lupa pula negara-negara sahabat kita, semoga senantiasa kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini saya pribadi Bung Jebri selaku pembawa acara Radio RS yang ada mengudara kembali bersama channel Ayah Sadam. Kami tetap eksis di lapangan di mana adanya studio alam sebagai menambah daripada waktu untuk mengejar adanya atensi yang begitu banyak. Selalu saya eksis sebisa mungkin ya untuk Anda. Kembali lagi kepada saudara pendengar serta penggemar setia selalu yang ada di channel Sadam, dengan acara selanjutnya yaitu sama dengan sebelumnya, yaitu tanya jawab seputar dunia lain. Di sini saya akan membacakan salah satu atensi yang bernama Radi, yaitu dari Jeporo. Radi dari Jeporo. Lebih abdulnya akan saya bacakan atensinya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bung Jepri, saya Radi dari Semarang. Bung Jepri, bukan yang lain, Semarang. Radi dari Semarang. Salam kenal, salam senggol, salam berjumpa Bung Jepri. Saya terima kasih banyak sudah terbantu oleh Anda. Walaupun saya baru kali ini, tapi saya merasa tertarik karena acara Anda di mana adanya channel Sadam seputar tanya jawab dunia lain, Bung Jepri. Jadi begini Bung Jepri, saat itu kan saya kan lagi di sawah nih Bung Jepri. Kalau orang Jawa bilang alap-alap gitu, tapi pelakunya sebetulnya manusia Bung Jepri. Yang saya lihat itu mereka tuh gerakannya lebih cepat Bung Jepri. Naik pohon menghilang, terus dia lari menghilang, begitu Bung Jepri. Saya sendiri terus terang orang awam Bung Jepri. Saya hanya mengutip apa kata orang, bahwa apa yang pernah saya lihat adalah alap-alap katanya gitu. Jadi sedikit banyaknya saya mendapatkan keterangan dari orang-orang yang paham bahwa alap-alap itu hanya julukan. Itu si manusia yang memiliki ilmu tertentu, yang bisa lari secepat kilat, termasuk bisa naik pohon, bisa begitu cepat seperti binatang, dan dia tidak stabil. Terkadang dia bisa terlihatan tubuhnya, terkadang dia menghilang begitu Bung Jepri. Jadi muncul hilang gitu Bung Jepri. Itu yang memang saya lihat begitu. Wah, ini manusia kok cepat banget ya, bisa naik pohon. Udah gitu nggak stabil, kadang terlihat kadang tidak. Begitu pula pada saat lari, bisa secepat itu. Kadang muncul, kadang menghilang begitu Bung Jepri. Nah, yang membuat saya penasaran Bung Jepri, siapa sih mereka Bung Jepri? Itu ada 5 orang. Ilmu apa yang dipakai sih Bung Jepri? Dan mau apa mereka Bung Jepri? Tapi sih dengar-dengar pada saat saya ke daerah tetangga itu katanya sih banyak kelapa, katanya banyak pohon kelapa yang buahnya sering dipetikin. Tahu-taunya udah habis aja begitu Bung Jepri. Mau metik ternyata masih muda-muda semua. Apa betul itu? Kerjaan mereka cuma sebegitu aja. Padahal dia kan kalau boleh dibilang secara alami gitu ya Bung Jepri ya, kan gak semua orang mampu punya kemampuan seperti yang pernah saya lihat seperti itu ya. Punya lari lebih cepat dan suka menghilang dan terkadang muncul. Begitu pula naik pohon pun begitu cepat, menghilang muncul gitu Bung Jepri. Mohon pencerahan dan solusinya Bung Jepri. Ilmu apa yang dia pakai dan kenapa sih tujuan dia hanya untuk kejahatan? Padahal punya kelebihan Bung Jepri.
Terima kasih atas dimajak hati saya dan saya tunggu pencerahan dan solusinya Bung Jepri. Wassalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh untuk saudara yang ada di Semarang ya. Mudah-mudahan Anda mendengarkan langsung. Kalau memang tidak sempat mendengarkan langsung, Anda bisa melihat di mana adanya channel Sadam ya. Jadi untuk saudaraku yang ada di Semarang, terima kasih sebelumnya Anda telah bergabung di mana adanya radio RAS yang ada. Di sini memang kami posisi kebetulan ada di Studio Alam. Memang sengaja kami mengambil jam tambahan demi memenuhi keinginan para penggemar, para pendengar setia yang ada di radio RAS yang ada, termasuk yang sifatnya umum ya. Jadi saya ini selalu menambahkan waktu, berusaha semaksimal mungkin walaupun hanya di Studio Alam dalam kondisi cuaca baik bisa keluar seperti itu ya. Kembali lagi kepada saudaraku yang ada di Semarang, yang baru saja Anda biodata saya bacakan, yaitu orang bilang alap-alap. Memang saya pernah mendengar kata-kata alap-alap. Kenapa dikatakan alap-alap? Alap-alap itu dikenal kecepatannya yang tadi Anda terangkan di atensi ya. Kecepatan dalam berlari, kecepatan dalam menaiki pohon seperti itu. Itu yang dikatakan alap-alap. Terus dia kadang-kadang menghilang, terus kadang-kadang dia muncul gitu ya. Jadi nggak stabil. Kalau kita ngeliat manusia biasa kan lari-lari kelihatan terus ya. Begitu pula kalau lagi naik pohon. Tapi ini kadang lagi naik pohon nih bisa menghilang, bisa tampak begitu ya. Kembali lagi kepada saudaraku yang ada di Semarang, Anda bertanya ilmu apakah yang dia miliki dan kenapa tujuannya jahat. Kembali lagi kepada saudaraku, memang kalau kita bicara masalah keilmuan banyak sekali ya. Ada dua jalur, baik jalur lurus maupun jalur menyamping. Kalau orang mengatakan dikenal adalah ilmu hitam maupun ilmu putih. Sebetulnya pada dasarnya baik ilmu hitam maupun putih tergantung kembali pada diri kita. Sekalipun ilmu hitam, tapi yang memiliki orang yang ahli agama, dia akan menempatkan dengan jalur yang positif seperti itu. Hanya bagi orang-orang tertentu yang katakanlah ilmu hitam, memang dia tujuannya lebih fokus mengarah yang menyimpang. Seperti kayak yang baru saja Anda ceritakan, bahwasanya orang punya kelebihan kok buat mencuri kelapa seperti itu ya. Itu salah satu contoh. Dia memiliki kelebihan, tapi dimanfaatkan buat mencuri kelapa seperti itu ya. Kalau kita kembali masalah keilmuan, ilmu yang diridhai Allah yang pertama, yang tidak menyimpang amalannya dari Quran dan hadis. Apabila ada sedikit melenceng di luar koridor Quran dan hadis, itu tidak bisa dipertanggungjawabkan ya. Kalau kita kembali masalah kita satu akidah sebagai hamba Allah, kalau memang ada sesuatu amalan-amalan yang sekiranya menyimpang dari di luar koridor tersebut, berarti di luar pertanggungjawaban hukum-hukum Islam yang ada. Kalau kita kembali kepingin belajar dengan baik, pelajarilah tentang ilmu agama dulu ya. Dan apabila kita dimanapun kita berada, kita mau belajar silakan, nggak ada larangan. Yang terpenting dasarnya agamanya dulu. Jadi dimanapun kita belajar, kita bisa membedakan mana yang benar, mana yang tidak benar apabila kita belajar dimanapun kita berada ya. Karena banyak guru-guru yang pinter, sehingga kita bisa menganalisa apakah itu amalan itu sesuai dengan hukum-hukum yang ada atau tidak. Dan kalau kita kembali kepada saudaraku yang ada di Semarang, Anda bertanya ilmu apakah itu? Sebetulnya dalam hal Islam ada pengen lari lebih cepat atau bisa menghilang, bisa ada atas izin Allah ya.
Kalau kita memang ingin mempergunakan dengan baik untuk kemaslahatan menolong banyak orang, ya dipersilakan. Tapi kalau ada kesombongan, ya apalagi untuk kejahatan, nauzubillah min dalik, itu sudah mencerminkan orang-orang yang tidak bertanggung jawab ke jalan Allah. Kalau Anda tadi dia mengatakan bagaimana caranya saya bisa menghadapi ilmu-ilmu alap-alap seperti itu ya, katakan alap-alap lah yang dikenal ya. Sebetulnya gampang saja. Anda bisa menjatuhkan mereka yang sedang misalnya lagi naik kelapa, lagi nyolong lah, katakanlah gitu ya. Ya katakanlah mereka sedang berbuat jahat gitu. Sebetulnya gampang. Jangan bosan-bosan. Dengan satu kita menunjukkan satu keilmuan yang ada yang kita dapatkan, yaitu ilmu gerakan telapak bayangan dan cukup. Jangankan kita dekat melihat pelakunya, jarak jauh pun, kayak seperti saya pribadi biasanya kan kalau banyak orang punya hajat, saya mengerjakan di studio, mau di Sumatera mau di luar negeri, insya Allah atas izin Allah, karena ini semuanya kembali kepada Allah. Hanya Allah yang esa yang menolong kami, kita hanya perantara, hanya membuka anak kunci ya. Ibu kuncinya adalah Allah. Kita mohon pada beliau sebagai sang pencipta, apa yang menjadi hajatnya insya Allah dikabul ya. Dengan gerakan ilmu telapak bayangan, insya Allah dia tidak akan bisa berkuasa. Bisa dia jatuh dari pohon kalau dia lagi naik. Kita bisa melihat langsung, tidak harus kelihatan hilang. Secara mata batin kita bisa melihat adanya. Begitu pula lari. Kita bisa menghentikan kecepatan itu, bisa, atau dia tidak bisa lari, atau dia tidak bisa naik, bisa. Kalau untuk saudaraku yang ada di Semarang, kalau Anda merasa kurang puas adanya solusi dan pencerahan dari saya, dipersilakan Anda kalau ada kesempatan mampir di mana adanya Masjid Taklim Akhlakul Karim yang ada di studio RS yang ada. Anda akan digembleng kalau memang Anda benar-benar ingin mengilmu yang baik untuk kemaslahatan menolong banyak orang, itu termasuk untuk ruqyah, pengusiran dan lain sebagainya ya. Kita yang real aja, dalam arti kata atas ridho Allah, tidak ada yang lain ya. Semua kekuatan karena Allah, tidak ada yang lain. Baik jin mau setan, genderuwo mau dedemit, semuanya makhluk Allah. Yang mengendalikan adalah sang pencipta, bukan jin dengan jin atau dedemit dengan dedemit atau dengan manusia, bukan. Hanya hamba Allah yang bersih hati, yang benar-benar tulus mau mempelajari dengan baik untuk kemaslahatan banyak orang. Insya Allah Allah akan selalu mengabulkan apa yang menjadi hajatnya. Demikianlah saudaraku yang ada di Semarang, semoga Anda puas atas solusi dan pencerahan dari saya. Apabila ada salah kata atau kekurangan yang saya sampaikan, saya mohon maaf, karena waktu jalan kami harus turun dari udara. Insya Allah kita jumpa lagi besok di waktu yang sama dengan acara tanya jawab seputar dunia lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.